Selamat siang teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Safiaran Melani Manehat dengan NIM 859268466 dengan tugas penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Yang pertama, sudut pandang psikologis. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang fisiologis dan sudut pandang pendidikan. Sudut pandang fisiologis mendefinisikan gangguan penglihatan berdasarkan derajat gangguan pendengaran yang diukur dengan satuan desibel dB, yaitu unit pengukuran intensitas suara. Penggolongan berdasarkan sudut pandang ini adalah tunarunggu atau tuli, yaitu individu yang tidak dapat mendengarkan suara sama sekali dan atau hanya dapat mendengar suara pada 90 dB atau lebih. B. Kesulitan mendengar, yaitu individu yang gangguan pendengaran yang berfluktuasi atau permanen namun tidak termasuk dalam tunarunggu. Sudut pandang pendidikan menekankan pada beberapa besar gangguan pendengaran mempengaruhi kemampuan secara bicara dan perkembangan bahasa anak. Sudut pandang ini membatasi gangguan pendengaran, yaitu tunarunggu dan kesulitan pendengaran. Yang keempat, identifikasi gangguan pendengaran. Yang pertama, ada 4 cara untuk mengetahui kondisi gangguan pendengaran anak. Yang pertama, tes screening. Yang kedua, pengukuran Burton audiometry. Yang ketiga, pengukuran speech audiometry. Yang keempat, tes khusus anak yang masih muda atau anak yang sulit dites. Yang keenam, orang tua dan guru dapat memperhatikan beberapa indikator yang melihat apakah anak mengalami gangguan pendengaran, yaitu dengan memperhatikan indikator perilaku, tanda-tanda fisik, dan keluhan anak. Yang ketujuh, anak dengan gangguan pendengaran, terutama mereka yang mengalami tunarunggu, akan memiliki hambatan dalam perkembangan pemahaman bahasa, kemampuan menghasilkan suara, dan kemampuan bicaranya. 8. Kemampuan bicara anak akan berkaitan dengan derajat keparahan gangguan serta kapan anak mulai mengalami masalah pendengaran. Berdasarkan derajat keparahan gangguan pendengaran, maka makin parah dengan gangguan pendengaran, maka kemampuan berkomunikasi anak pun akan makin buruk. Perkembangan kemampuan penguasaan konsep anak tunarunggu tampak lebih lambat dibanding dengan anak normal. Hal ini tampaknya berkaitan dengan kurangnya stimulasi kognitif dan sosial emosional, dan bukan karena ketidakmampuan untuk menguasai konsep. 10. Perkembangan kemampuan penguasaan konsep anak tunarunggu atau mengalami masalah pendengaran cukup rentan dengan beragam permasalahan psikososial seperti cenderung merasa kesepian karena sulit mencari teman untuk berkomunikasi jika berada di antara orang banyak. Orang normal tidak bahagia
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam menangani anak tunarungu atau mengalami gangguan pendengaran adalah dalam mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Ada 2 pendekatan umum yang dilakukan untuk membantu anak tunarungu mengembangkan kemampuan bahasanya: pendekatan oral, auditory verbal, dan auditory verbal, serta komunikasi total menggabungkan pendekatan oral dan penggunaan bahasa isyarat. Sekian dan terima kasih.